Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 29. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun Wukong yang akan mengamuk pada Raja Reinkarnasi dirinya kini akan menyerang Raja Reinkarnasi dengan memukul kepalanya menggunakan tongkat ruyinya. Tapi tiba-tiba saja adik New Moron melompat dan menghajar Sun Wukong, sehingga Sun Wukong tidak jadi menyerang Raja Reinkarnasi. Setelah menampar Sun Wukong, adik New pun kini langsung melompat dan berada di pundak Raja Reinkarnasi. Hal ini membuat Sun Wukong bingung kenapa adik New tiba-tiba menyerang dirinya. Sun Wukong yang tidak terima ditampar oleh adik New, dirinya langsung berkata, "Adik New, apa kau sudah gila?" Lalu adik New pun berteriak menjawab Sun Wukong, "Yang seharusnya gila itu adalah dirimu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Sun Wukong?" Adik New pun langsung menunjuk Sun Wukong dan dia berkata, "Kalau kamu membunuh Raja Reinkarnasi, apa kau tahu akibatnya?" Kemudian Sun Wukong pun membalas perkataan dari adik New, "Lalu kamu memukul diriku, adik New, apa kamu tahu akibatnya?" Adik New pun langsung berteriak, "Katakan padaku, apa akibatnya?" Sun Wukong pun lalu melompat ke pundak Raja Reinkarnasi dan kini dirinya berada di samping adik New, lalu mengatakan, "Akibatnya adalah aku akan memaafkanmu," kata Sun Wukong sambil menunduk. Hal ini membuat adik New menjadi bingung, karena tiba-tiba saja adik New mengira Wukong akan marah, tapi dirinya malah meminta maaf. Emang ya, cewek itu selalu merasa benar, dan cowok itu gak bakal berani buat lawan cewek. Raja Reinkarnasi yang melihat kelakuan Sun Wukong dan adik New, dirinya langsung berkata, "Raja Kera, ternyata kau memiliki hubungan yang luar biasa ya dengan gadis cantik ini." Sun Wukong pun lalu menoleh pada Raja Reinkarnasi dan menyuruhnya agar tidak mengganggu karena ini adalah urusan pribadi. Lalu Raja Reinkarnasi pun kini tertawa melihat kelakuan dari mereka berdua. Melihat Raja Reinkarnasi tertawa, kini Sun Wukong mengatakan bahwa Raja Reinkarnasi memiliki wajah yang aneh. Dan kini Jiu Kuan Yin pun juga berkata, "Raja Reinkarnasi, kenapa tidak ada nama Sun Wukong di cermin reinkarnasi?" Kemudian Raja Reinkarnasi pun berkata pada Jiu Kuan Yin, "Hai Jiu Kuan Yin, kamu seharusnya tahu tentang emosiku kan?" Jiu Kuan Yin pun lanjut mengatakan, "Tentu saja, Anda ini memiliki hak dan bertanggung jawab atas semua reinkarnasi dan juga hidup dan mati seseorang. Dan Anda juga punya hak untuk mengembalikan mereka ke dunia dan melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan Anda di tempat ini." Mendengar Jiu Kuan Yin berkata seperti itu, Raja Reinkarnasi merasa senang dan dirinya pun tertawa pada Jiu Kuan Yin. Jiu Kuan Yin pun lanjut mengatakan, "Hei Raja Reinkarnasi, temanmu di dunia bawah ini tidak banyak. Hanya aku yang mengenalmu." Mendengar kata-kata dari Jiu Kuan Yin bahwa dia adalah teman dari Raja Reinkarnasi, sang raja pun tidak terima dan dia pun langsung berkata, "Jangan main-main denganku. Kamu itu bukan temanku, Jiu Kuan Yin. Kamu harus melihat wajahku dan melakukan sesuatu." Sun Wukong yang mendengar perkataan dari Raja Reinkarnasi yang tidak masuk akal ini, kemudian dirinya marah dan berteriak, "Orang ini tidak masuk akal. Tidak perlu memujinya seperti itu." Mendengar Sun Wukong kini membentak Raja Reinkarnasi, sang raja pun kini mengubah kembali topengnya dan terlihat wajah yang marah. Sang Raja Reinkarnasi pun kemudian berkata pada Sun Wukong, "Raja Kera, kau sungguh tidak sopan. Aku benci orang yang berbicara dengan nada seperti itu." Kemudian Jiu Kuan Yin pun memperingatkan Sun Wukong agar tidak membuat Raja Reinkarnasi menjadi kesal. Sun Wukong yang sudah merasa dirinya sangat marah dengan Raja Reinkarnasi, dia pun langsung berteriak, "Tenanglah kalian semua. Aku Sun Wukong tidak takut pada siapapun." Melihat Sun Wukong akan menyerangnya,
Kini Raja Reinkarnasi memukulkan tangannya di tanah dan dia mengucapkan, "Cermin Harta Karun Reinkarnasi halaman 13. 6 cara mantra reinkarnasi." Setelah Raja Reinkarnasi memukulkan tangannya di tanah, gini kemudian keluarlah sesuatu dari dalam tanah. Sesuatu itu pun langsung keluar dengan sangat cepat yang membuat Jiu Kuan Yi dan Sun Wukong harus melompat menghindari sesuatu itu. Dan kini Sun Wukong serta adiknya mulai waspada karena yang dikeluarkan oleh Raja Reinkarnasi ini adalah buku mantra miliknya. Raja Reinkarnasi pun kini kemudian membuka buku mantranya dan dia membaca mantra-mantra yang ada di dalam buku itu. Sang Raja Reinkarnasi yang membaca mantra-mantra itu kemudian wajahnya kini berubah seperti kata-kata yang ada di dalam mantra. Kemudian mantra yang telah dibaca itu kini keluar dari dalam buku dan menyelimuti Raja Reinkarnasi. Jiu Kuan Yi, Sun Wukong, dan adiknya yang melihat Raja Reinkarnasi sepertinya sedang marah besar, mereka pun akhirnya kini mulai waspada dengan serangan yang akan dilakukan oleh Raja Reinkarnasi. Dan adiknya pun berkata agar Sun Wukong untuk berhati-hati. Dan kini mantra-mantra yang dibaca oleh Raja Reinkarnasi itu semakin banyak. Mantra itu pun kini melambung ke angkasa. Mantra yang melambung itu kemudian berputar-putar di tangan Raja Reinkarnasi. Dan kemudian mantra itu pun membentuk sebuah badai. Sambil memegang kata-kata mantra di tangannya, Raja Reinkarnasi pun berkata, "Monyet kecil, kau akan menyesal karena telah membuat Raja Reinkarnasi ini marah. Lihat saja bagaimana aku mengubah wajahku, tapi perlakuanmu padaku masih sangat tidak sopan. Aku adalah orang yang paling kuat di dunia bawah ini, Sun Wukong." Lalu Sun Wukong pun menjawabnya, "Bagaimana aku tahu maksud dari perubahan topengmu itu, Raja Reinkarnasi?" Raja Reinkarnasi kini bersiap akan menyerang Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun kini juga sudah memasang kuda-kuda siap bertarung dengan Raja Reinkarnasi. Kemudian Raja Reinkarnasi pun kini mengarahkan tangannya yang sudah penuh mantra ke tubuh Sun Wukong. Sambil mengarahkan mantra-mantra itu, Raja Reinkarnasi pun kini berteriak, "Rasakan ini Sun Wukong, mantra reinkarnasi, kutukan 100 tahun." Mantra-mantra itu pun langsung terlepas dari tangan Raja Reinkarnasi dan mulai menyelimuti Sun Wukong. Lalu Sun Wukong pun menangkis mantra-mantra kutukan itu menggunakan tongkat ruyinya. Sun Wukong pun memutarkan tongkat ruyinya dengan sangat cepat berharap mantra itu tidak mengenai dirinya. Tapi tiba-tiba saja mantra-mantra itu malah menempel pada tubuh Sun Wukong dan juga wajah dari Sun Wukong. Dan kini seluruh tubuh dari Sun Wukong telah dipenuhi mantra kutukan dari Raja Reinkarnasi. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun kini terlempar cukup jauh. Hal ini membuat adik Niu terkejut. Begitu juga dengan Jiu Quan. Raja Reinkarnasi masih melihat Sun Wukong yang terlempar dan kini Sun Wukong menggunakan tongkatnya agar dirinya tidak ambruk. Dan tiba-tiba saja sesuatu kini terjadi pada Sun Wukong. Karena kini Sun Wukong ternyata telah menjadi tua. Sun Wukong yang terlihat tua ini kemudian dirinya berkata, "Aku adalah Raja Kera. Kenapa tiba-tiba sangat lelah dan batuk-batuk seperti ini?" Mantra-mantra kutukan dari Raja Reinkarnasi hanya dalam waktu sekejap, Sun Wukong pun dibuat menjadi manusia tua. Dan kini Sun Wukong hanyalah monyet tua yang sekarat. Oke, kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana kini terlihatlah monyet batu yang sudah melayang di belakang Biksu Tong. Sang biksu yang merasakan ada seseorang di belakang dirinya, kemudian Biksu Tong pun menoleh. Dan monyet batu yang tadi melayang, dirinya kini langsung turun ke tanah dan langsung memberi hormat pada Biksu Tong. Semua orang yang berada di situ kini menjadi terkejut. Lalu sang biksu mengatakan, "Kamu adalah..." Dan kera batu pun menjawabnya, "Aku adalah Sun Wukong." Kini putri tengkorak putih Bai Si Aoye dan juga Yu Tao merasa tidak percaya bahwa itu benar-benar Sun Wukong. Lalu Biksu Tong pun kini terdiam sejenak. Lalu dirinya kini berkata, "Tidak, kamu adalah batu kelahiran kembali untuk Sun Wukong." Kemudian monyet batu itu mengatakan pada Biksu Tong, pada saat itu Raja Kera menyerap energi matahari dan bulan.
lalu mengubah dirinya menjadi seorang pertapa agung di angkasa dan dikenal dengan kera batu. Hari ini, aku juga menggunakan tubuh batu keras kepala dari luar langit untuk menghirup aura langit dan aura bumi melalui jalur matahari dan bulan. Aku dan dia sama-sama dewa dan monyet. Apa bedanya? Mendengar perkataan dari monyet batu ini, kemudian Putri Tengkorak Putih pun mengatakan, "Kamu memang memiliki bentuk Sun Wukong, tapi kamu tidak memiliki sifatnya. Bagaimana bisa? Kamu mengaku sebagai Raja Kera." Kemudian Yuto pun menuliskan dalam bukunya sambil berkata, "Ya, kamu harus menemukan jiwa Raja Kera dan menjadi satu dengannya. Maka kamu akan menjadi Raja Kera yang sebenarnya." Monyet batu yang mendengar perkataan dari Putri Tengkorak Putih dan juga dari Yuto, dirinya kini langsung berkata, "Aku adalah iblis besar yang berubah dari batu roh langit dan bumi. Aku ini adalah bangsawan di antara para iblis, dan aku juga kaisar di antara para iblis juga. Dan aku bukan cadangan untuk siapapun." Biksu Tong kini terdiam dan mengingat sesuatu. Lalu sang biksu pun kini berkata dalam hatinya, Tathagata pernah berkata bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, Raja Kera harus dapat membayar untuk hidup. Tampaknya kera batu ini adalah wujud lain dari Sun Wukong. Dan kini si monyet batu mengatakan pada Biksu Tong, "Guru, aku bisa melakukan apa yang dilakukan Sun Wukong." Dan sambil tersenyum, monyet batu kini akan menunjukkan kemampuannya. Dan tiba-tiba saja dirinya pun menggandakan diri menjadi 3.000 monyet, sama seperti kemampuan yang sering dilakukan oleh Sun Wukong. Dan 3.000 monyet itu pun kini berkata pada Biksu Tong, "Lihat, aku memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Kera. Denganku tidak ada monster yang berani mendekatimu, Guru. Dan jalan monster bisa kita lewati dengan mudah." Kemudian Biksu Tong pun mengangkat tangannya dan menaruhnya di pinggang, lalu dia berkata, "Setiap orang memiliki identitasnya sendiri dan semua kendaraan tidak boleh terbalik." Monyet batu yang tidak mengerti dengan maksud perkataan dari Biksu Tong kini berkata, "Guru, apa maksudmu?" Dan Biksu Tong pun kini juga langsung menjawabnya, "Kamu bukanlah Raja Kera dan kamu juga bukan muridku. Aku tidak ingin mengucapkan kata-kata ini untuk kedua kalinya." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Biksu Tong, kini tampaknya monyet batu merasa tersinggung dan dia marah. Lalu dirinya pun menatap Biksu Tong dengan tatapan yang tajam. Dan kini monyet batu pun menarik baju Biksu Tong. Melihat monyet batu tidak sopan pada Biksu Tong, kini semua orang menjadi panik. Sambil menarik baju sang biksu, kini monyet batu itu pun berkata, "Tang Sancang, apakah kamu berpikir bahwa aku lebih rendah dari Raja Kera?" Dan dengan santainya pun Biksu Tong menjawab, "Tidak ada yang lebih rendah, tapi kamu bukan dia." Monyet batu itu pun semakin marah dan dia mengatakan, "Kamu tahu kan apa akibatnya jika kamu membuatku marah, Tang Sancang?" Dan Biksu Tong pun menjawabnya, "Apakah kamu akan membunuhku?" Tiba-tiba saja monyet batu pun melepaskan sang biksu. Dan dirinya kini berkata, "Bagaimana aku bisa membunuh guruku sendiri?" Tang Sancang, aku mengerti sekarang. Kamu memang benar bahwa tidak mungkin ada dua Raja Kera di dunia ini. Aku akan pergi dan membunuh kera yang lainnya. Setelah berkata seperti itu, kini monyet batu dan jurus perubahannya pun meninggalkan tempat itu untuk mencari Sun Wukong dan akan membunuhnya. Melihat monyet batu yang pergi dari tempat itu, Biksu Tong kini terlihat panik. Bagaimana jika Sun Wukong benar-benar terbunuh? Dan Biksu Tong pun kini mengatakan dalam hatinya, monyet batu ini telah menjadi iblis yang besar. Dia akan mengejar dan membunuh Raja Kera. Ini benar-benar akan menambah masalah, kata Biksu Tong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah monyet batu akan menemukan Sun Wukong dan akan mengajaknya bertarung? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu.
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.